الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في
خبيثا حبيبتها للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم غفر على من ذكر ويريد بهديه وعلى بركته وجعل جنة مسواهم اللهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين Kontine doaipun mangke nyuwun kalih Kyai Sabar nggih. Sepindah kula ajeng nyuwun hadiah Fatihah nggih. Sepindah dumateng tujuake dumateng tiyang sesepuh kita sedaya nggih. Langkung-langkung ingkang sampun sedo nggih. Mugi amal kebajikanipun dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih. Terus sing kaping kalih dumateng kegiatan menika nggih. Mugi-mugi kegiatan menika ingkang sampun valid derek saged ngantos purna nggih. Ngantos purna ngantos acara sak rampungipun nggih. Mugi-mugi paringi lancar boten enten alangan setunggal menapa-menapa nggih. Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Madin, yaitu beliau Bapak Kyai Haji Dr. Jamal Mamro Asmani. Waktu dan tempat beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Ketua NU Ranting Wonokerto Pak Kyai Ali Mashkur, yang terhormat salah satu narasumber Daurah Aswaja hari ini yang sudah hadir Pak Kyai Sabar, panjenengan sedaya kader-kader Nahdlatul Ulama baik dari Duka Wonokerto atau yang lain. Panjenengan niki ngertos mboten gambare NU niku? Ngertos napa mboten? Niku sak gandong napa sak dunia? Sak Wonokerto napa sak dunia niku ditingali? Sak dunia. Nggih mboten. Jadi menjadi kader NU harus menjadi kader global, kader level dunia. Semoga bahasa Arab Inggris panjenengan niki lancar, Allahumma. Pertama, saya mengingatkan adik-adik saya semua bahwa Nahdlatul Ulama tujuan pertamanya dan utamanya adalah membumikan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Qasdul A'zam, tujuan asasi dari berdirinya Nahdlatul Ulama.
Gara-gara tujuan inilah lahir yang namanya Komite Hijaz, supaya sistem bermadhab yang menjadi ciri utama Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap bisa berjalan di dunia muslim, wabil khusus di Makkah dan Madinah. Maka Komite Hijaz ini diterima oleh Raja Ibnu Saud, kemudian dibalas melalui surat. Jadi berdirinya Nahdlatul Ulama ini fenomena dunia. Nahdlatul Ulama memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah dengan prinsip bermadhab yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat Islam dunia. Yang kedua, ciri Nahdlatul Ulama adalah mahabbatur Nabi, mahabbatur Rasul. Karena Komite Hijaz yang dipimpin Kiai Wahab Hasbullah ini itu memohon kepada Raja Ibnu Saud supaya makam Nabi tidak dibongkar sebagaimana makam-makam yang lain. Maka ciri sejarah Nahdlatul Ulama adalah mahabbatur Rasul, cinta ittiba Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita mulai daurah aswaja ini dengan khidmat supaya kita dapat ilmu yang banyak, barokah, seperti apa ahli sunnah wal jamaah yang menjadi pegangan utama Nahdlatul Ulama. Sampai-sampai ulama-ulama pesantren sak Indonesia mengutus Mbah Wahab berangkat ke Makkah untuk menyampaikan aspirasi ulama pesantren. Dari Komite Hijaz ini dah lahir Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu semoga daurah aswaja ini akan periodik berkala, mungkin 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali. Kebetulan ketua Aswaja Center Matoliul Falah Perguruan Islam Matoliul Falah itu teman saya, yang murid saya, Pak Kiai Ahmad Munib MA. Teman saya di IMAFA dulu ya, saya ajar di Matoliul Falah. Itu di Matoliul Falah itu punya Aswaja Center. Jadi nanti kapan-kapan bisa kita undang ke sini. Insya Allah Edo Kerto ini kaya raya, Allahumma amin. Demikian dari kami. Bagi yang masih berada di rumah, kita tunggu, karena ini adalah halaqatul dzikri, halaqatul ilmi yang pahalanya besar sekali, apalagi di bulan Ramadan. Demikian sambutan kami. Nanti kita mohon Pak Ketua NU untuk membuka acara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Masuk sambutan yang kedua, yaitu sambutan Ketua NU dan pembukaan daurah aswaja yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Ali Maskor. Waktu tempat beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratin muhtaromin, para alim, para kiai, para sepuh, haji sepuh yang satu dikehormatan, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Dr. Jamal Mahmur MA, Bapak Kiai Sabar ingkang sangat kawula hormati, lan sedaya para adik-adik IPNU dan IPPNU kakung saha putri rahimakumullah. Saderengipun acara daurah aswaja dipun milai, monggo sareng-sareng ngrasake puji syukur wonten ing kersane Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing saben punika nglereси wonten ing Ramadan wonten ing 25 kita diberikan sehat walafiat, saged nderek acara daurah aswaja an-nahdiyah
wonten ing Dukuh Wonokerto Gandong kanthi selamat wilujeng betemoten anangan rubito punapa amin Allahumma. Kaping kalihipun selawat dan salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami bijak wonten ing yaumil kiamah tergolong ingkang syafaatipun amin Allahumma amin. Adik-adik, putra maupun putri yang saya banggakan, adik-adik inilah generasi penerus bangsa, generasi penerus di Dukuh Wonokerto Gandong. Bagaimana nanti majunya Indonesia, majunya negara Indonesia tergantung para pemuda. Majunya Nahdlatul Ulama di Dukuh Wonokerto Gandong tergantung di pundak kalian semuanya. Semoga doa saya, semoga nantinya bisa mengemban amanat, bisa meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama amin Allahumma amin. Wonten ing saat punika kula badhe buka acara daurah Aswaja An-Nahdiyah Dukuh Wonokerto Gandong untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Daurah Aswaja An-Nahdiyah Dukuh Wonokerto Gandong bisa dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh dan Jalalailatan yang akan dipimpin oleh Saudari Ella. Waktu dan tempat kami haturkan. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka,
merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kullu mayyatika yauman dhalina yalqa imama. Ya watan ya lal watan ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman. In hadu alal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman. Innahu alal watan ya Indonesia biladi anta ulwalul fakhama, kullu mayyatika yauman tamiyya qaimama, kullu mayyatika yauman tamiyya qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, jangan nyalakan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan nyalakan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Yel-Yel. Peresmian yang akan dipimpin oleh Selamat Susanto. Waktu di tempat kami haturkan. Mari kita nyanyikan Yel-Yel. Mari kita mulai ya. Siapa kita? Kader NU. Diulangi sekali lagi. Siapa kita? Kader NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Aswaja. Akidah kita. Indonesia. Pasti bang. Wonokerto. Oke. Jaya, jaya, jaya. Wonokerto. Jaya, jaya, jaya. Ayo, ini lagunya gini ya. Lagu Kader Penggerak NU. Ini Yel-Yel teman-teman. Kader
Kader penggerak NU tepuk tangan. Kader penggerak NU tepuk tangan. Mari kita lakukan kader penggerak NU, bersama-sama kita tepuk tangan. Kader penggerak NU tepuk dada. Kader penggerak NU tepuk dada. Mari kita lakukan kader penggerak NU, bersama-sama kita tepuk dada. Kader penggerak NU tepuk paha. Kader penggerak NU tepuk paha. Mari kita lakukan kader penggerak NU, bersama-sama kita tepuk paha. Kader penggerak NU berteriak. Hua. Kader penggerak NU berteriak. Kader penggerak NU berteriak. Mari kita lakukan kader penggerak NU, bersama-sama kita berteriak. Kader penggerak NU semuanya. Kader penggerak NU semuanya. Kader penggerak NU, mari kita lakukan bersama-sama kita semuanya. Ini yang kedua yaitu lagu gembira. Mari kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Gembira, gembira, kader NU gembira, 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 kader NU gembira, kader NU militer, kader NU kompeten, kader NU bertanggung jawab. Mengkaji aswaja, membaca kitab kuning, menegakkan Islam untuk masa depan. Ayo sekali lagi dengan suara yang keras. Gembira, gembira, kader NU gembira, 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 kader NU gembira, kader NU militer, kader NU kompeten, kader NU bertanggung jawab. Mengkaji aswaja, membaca kitab kuning, menegakkan Islam untuk masa depan. Ini sekali lagi ya, lagu yang terakhir ini. 1, 2, 3. Semangat, semangat kader penggerak NU. Ayo semangat, tunjukkan disiplinmu. Kader yang militer, amanah dan kompeten, mengkaji aswaja, membangun masa depan. Ayo sekali lagi. Semangat, semangat kader penggerak NU. Ayo semangat, tunjukkan disiplinmu. Kader yang militer, amanah dan kompeten, mengkaji aswaja, membangun masa depan. Sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Semangat, semangat kader penggerak NU. Ayo semangat, tunjukkan disiplinmu. Kader yang militer, amanah dan kompeten, mengkaji aswaja, membangun masa depan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu daurah aswaja an-nahliyah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Ahmad Sabar. Waktu tempat beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ciri santri niku nek memulai sesuatu Al-Fatihah. Senajan ora Al-Fat ya. Orang di mobil Al-Fat nek Al-Fatihah. Ciri santri. Ciri santri lagi yang kedua, nek salam ora usah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Karena assalam itu muqaddimatul kalam. Ya, awalan kalam ya niku salam wae. Asa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahu bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ad-da'i ila asyrafil adiyan wa ala alihi wa sahbihi ulil manaqib wal irfan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati pada semua rencang-rencang, semua teman-teman daurah Aswaja An-Nahdiyah yang saya banggakan, semua kader IPNU, IPPNU, Wonokerto Gadung khususnya yang saya cintai juga yang saya banggakan. Marilah kita awali pertemuan kita ini dengan memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari ini kita diberikan kesempatan bisa bermuajahah, bertatap muka, saya dan Anda dalam forum yang semoga memberikan barokah buat kita. Amin Allahumma. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah yang wajib kita syukuri. Kalau di kitab Qawaidul Fiqhiyah dulu saya pernah menghabarkan syukran yakunu sababal mazidi li abdihi min kaunihil madidi. Jadi syukur itu bisa menambah kenikmatan. Maka dari itu kita itu wajib untuk melakukan syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan. Yang kedua kalinya sholawat ma'assalam kita sanjungkan, kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita derekaken, yang kita anut qaulan wa fi'lan wa takriran. Semoga kita nanti diberikan syafaat, khususnya syafaatul uzma besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya saya di sini menemani Anda untuk membahas suatu tema sebagai awal materi, yaitu pengenalan Aswaja An-Nahdiyah di dalam daurah daurah Aswaja. Kamu tahu nggak daurah itu? Saya kita rada asing loh. Mungkin Anda mengadakan daurah nggak tahu artinya daurah itu apa. Kira-kira apa daurah itu? Daurah itu adalah pelatihan, ya, pelatihan untuk membahas suatu, mendalami suatu ilmu agama. Itu namanya daurah. Bisa jadi membahas tentang dakwah atau budaya atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan topik. Kalau topik kita adalah Aswaja An-Nahdiyah, tentunya di seputar daurah kita nanti akan tertuju dan terfokus pada daurah Aswaja An-Nahdiyah. Aswaja. Saya tadi menyiapkan yel-yel juga. Ada yel watan juga. Ya. Yel saya juga sama. Siapa kita? Kalau tadi ada penggerak N. Siapa kita? NU. Ya. NKRI harga mati. Pancasila saya. Nah ya. Video ya. Ben rame. Siapa kita? NKRI Pancasila. Oke. Siapa kita? NKRI
NKRI? Pancasila? Aswaja an-nahdiyah. Aswaja itu ada dua. Ada yang aswaja berarti umum, ada aswaja yang berarti khusus. Kalau tema kita adalah an-nahdiyah, berarti nanti tertuju pada Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh panjenenganipun Syekh Hasyim Asy'ari. Ada syair yang enak itu. Wambang kalon khaliluna lahu asar, wajum bangun bihashimin lahus tahar. Ada apa? Syiar seperti itu. Wambang kalon khaliluna lahu asar, wajum bangun bihashimin lahus tahar. Artinya apa? Madura itu ada seorang yang alim namanya Khalil, Syekhina Khalil, guru ulama-ulama Nusantara, sehingga Madura itu menjadi harum sebab panjenenganipun Syekhina Khalil. Wajum bangun bihashimin lahus tahar. Begitu juga Jombang itu juga namanya harum akibat daripada pengaruh tokoh yang terkenal yaitu Hasyim Asy'ari. Dengan kesimpulan apa? Orang yang alim, orang yang punya ilmu yang mapan itu mempengaruhi tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya itu ikut harum, ikut terkenal gara-gara orang yang alim. Maka dari itu kita itu harus meninggalkan perkara yang harum buat bumi tercinta ini, khususnya Wonokerto Gando. Dengan apa? Ya dengan menimba ilmu, menjadi orang yang alim. Tapi niat kita bukan karena terkenal, tapi niat kita semoga diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aswaja yang kita kenal adalah mempunyai singkatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah khususnya. Lah, aswaja, faham aswaja ini diklaim oleh beberapa orang atau beberapa aliran, beberapa organisasi yang menamakan diri itu aswaja atau kaum Sunni. Karena pernah suatu ketika Rasulullah bersabda, "Sataftariqu ummati ala sab'in wa salasin wa sab'ina firqatan." Jadi umat Kanjeng Nabi itu akan tercerai-berai, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi 73 golongan. Ya. Nah, dari 73 golongan ini yang an-najiyah firqatun wahidah, sing selamat itu hanya satu firqah. Lajeng dipun takutaken para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Kira-kira sing selamat itu kira-kira sing firqah sing pundi? Ya, golongan yang mana? Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi," yaitu golongan yang sesuai dengan ajaranku dan ajaran para sahabat-sahabatku. Maka dari itu di sisi lain juga Kanjeng Nabi dawuh, "Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu." Sebaik-baiknya kurun masa adalah masaku, yaitu masanya Kanjeng Nabi yang diisi oleh para sahabat. Kemudian walladzina yalunahu, para sahabat, tsummal ladzina yalunahu, maka tabi'in, kemudian disusul oleh tabi'in. Kita generasi keberapa? Tetean. Kita generasi yang habis-habisan. Semoga walaupun tetean ya kita masih mahabbah pada Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Kemudian membahas tentang aswaja an-nahdiyah ini tidak luput dari 3 perkara. 1,
pengertian daripada aswaja an-nahdiyah. Yang kedua, nilai-nilai aswaja an-nahdiyah. Yang ketiga, ciri khas, ciri-ciri aswaja an-nahdiyah itu apa? Tiga ini nek dibahas mungkin menghabiskan waktu juga. Waktu saya tadi sebenarnya 1 jam, mulai 4:30 sampai 5:30. Tapi saya mulai tadi jam berapa? Jam 5-an kurang 20. Iya, jam 5-an kurang sekitar. Itu. Berarti waktu saya tinggal 1/2 jam. Ora ono ya, 1/2 jam ora ono. Terus semoga walaupun 1/2 jam ora ono moga bermanfaat nggih. Pengertian daripada aswaja an-nahdiyah. Ahlus sunnah itu maknanya apa? Ahlun itu maknanya orang-orang. Ya, bisa bermakna penduduk, ya. Bisa bermakna ya yang menempati, ahlun. Ya, ahlun. Dari di sisi ini ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, yang meliputi qaulan wa fi'lan wa takriran. Ada istilahnya tindak tanduk Kanjeng Nabi, ada ucapan Kanjeng Nabi, ada penetapan Kanjeng Nabi, itu namanya sunnah. Intinya orang-orang yang mengikuti tradisinya Kanjeng Nabi itu as-sunnah, aswaja. Lah niku ana al-jamaah niku apa? Al-jamaah adalah mayoritas para kaum ulama, mayoritas para sahabat, ini adalah al-jamaah. Sawahul a'zam niku aswaja. Di aswaja an-nahdiyah ini adalah orang-orang yang mengikuti tradisi Kanjeng Nabi, baik masa Kanjeng Nabi dan diteruskan oleh para sahabat dan diteruskan oleh tabi'in dan tabi'in sampai para ulama, bahkan sampai kita adalah para kiai. Maka akan terkena asing di dalam telinga kita ketika ada orang berbicara, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kadang-kadang mereka yang non-NO, yang aswaja, mengklaim aswaja juga, tapi bukan an-nahdiyah, dia mempunyai andagium itu, marilah kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita sendiri merasa heran, kapan kita keluar dari As-Sunnah dan Al-Quran itu? Ya, saya kira dan saya merasa kita tidak pernah keluar dari Quran dan As-Sunnah. Makanya tidak perlu untuk kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah itu orang yang sudah keluar kemudian dia tersesat. Oh, kita tidak tersesat dan kita tidak pernah keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang punya andagium itu ya orang-orang yang selain kita, misalkan Wahabi, ya, Wahabi. Ini adalah mereka bersuara menyuarakan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita sendiri yang kita kaji juga Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak pernah keluar daripada Al-Quran dan Sunnah sendiri itu. Ini adalah pengertian daripada aswaja. Berikutnya, nilai-nilai aswaja. Setelah kita mengetahui apa itu daripada aswaja, yang terkhusus adalah aswaja an-nahdiyah, karena kalau tidak diembel-embeli an-nahdiyah bisa diklaim oleh organisasi lain. Mereka juga mengaku aswaja, bahkan mereka mengaku paling ahlus sunnah wal jamaah, karena firqah ini adalah al-firqah yang an-najiyah bisa di hari kiamat, yang berdasar pada tindak lampau Kanjeng Nabi dan para sahabatnya Kanjeng Nabi. Maka diklaim, kecuali kaum Syiah. Memang kaum Syiah itu adalah kaum yang secara tegas tidak mengakui daripada
An-Nahdiyah itu sendiri. Jadi tidak mau seperti kita itu kaum Syi'i atau Syiah. Syi'i itu ya Syiah, orangnya namanya Syi'i, terus kemudian organisasi namanya Syiah itu. Nah, nilai-nilai dalam aswaja ini adalah pertama, aswaja merupakan singkatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana merupakan pengikut daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mempunyai nilai-nilai atau prinsip-prinsip. Yang pertama adalah tawasud. Apa itu tawasud? Tawasud itu tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Yang paling tengah itu yang paling enak, yang paling apik, yang paling sedengah. Itu awsatuha. Kalau di sini maknanya tawasud adalah sikap pertengahan, ora terlalu dan juga tidak teledor, tidak keterlaluan dan tidak teledor. Contoh, Nabi Isa. Nabi Isa itu putra daripada panjenenganipun Siti Maryam. Gitu. Ini kalau kaum yang keterlaluan menanggapi bahwasanya Isa itu adalah anak Tuhan, ya, anak Tuhan. Maka mereka mempunyai simbol Trinitas. Mulai ada berdoa gitu ya. Nah, ini kok Trinitas. Itu adalah tanggapan yang terlalu ketinggian. Nah, ini ketinggian. Ada yang menanggapi lagi yang terlalu teledor, yaitu ngono Nabi Isa itu ya anak ora apik, wong hasil ana mboke ora ana bapake. Ngono anak apa kira-kira? Zina. Ana sing menanggapi seperti itu. Berarti anak sing ora apik. Ini yang menanggapi yang keterlaluan. Lah, orang Islam yang ala Ahlus Sunnah wal Jamaah menanggapi bahwasanya Nabi Isa itu adalah Nabi utusan Allah yang dilahirkan oleh Siti Maryam tanpa adanya bapak secara khariqul ada, tidak seperti biasa. Karena apa? Disebutkan di dalam tafsir itu panjenenganipun Siti Maryam itu ketika hamil itu ditiup 1 kali, kemudian langsung sampai 9 bulan 10 hari langsung melahirkan. Ini adalah mukjizat, termasuk mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai aswaja yang pertama ini. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam umat sing pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atau ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya. Ini menandakan Islam itu adalah Islam yang paling, agama yang paling tengah, yang paling baik. Ya, inna dina indallahil Islam. Jadi Islam itu agama yang ada di sisi Allah, selainnya ya, kalau menurut Al-Quran itu ya tidak benar. Inna dina indallahil Islam. Kemudian yang kedua, nilai-nilai daripada aswaja an-nahdiyah ini adalah tawazun. Setelah tawasud, tengah-tengah, aswaja an-nahdiyah itu cirinya atau nilai-nilainya adalah tawazun. Tawazun berarti di sini adalah sikap yang seimbang, ya, sikap yang seimbang. Yang saya contohkan di sini, saya membuat contoh tawazun itu adalah salah satu contohnya menjalankan sholat 5 waktu. Itu termasuk daripada nilai-nilai prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama yang tawazun. Tawazun itu artinya seimbang. Terus kemudian mengeluarkan zakat sedelok bekas kewajiban yang akan kita sampaikan atau kita berikan adalah menunaikan zakat, atau menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Itu juga termasuk sikap yang tawazun.
Karena di dalam Al-Quran wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi kita hendaknya menyeimbangkan dunia dan akhirat, karena ada hadis Kanjeng Nabi ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah sawah ladang daripada akhirat. Kemudian yang ketiga, termasuk daripada nilai-nilai daripada aswaja an-nahdiyah adalah al-i'tidal. Sering orang mengucapkan i'tidal itu apa? Kalau dalam sholat adalah i'tidal setelah rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah, jejeg meneh. Nek ngono maknane i'tidal lughatan adalah jejeg. Lurus itu i'tidal. Namun yang dikehendaki i'tidal di sini adalah bersikap tegak lurus dan bersikap adil. Saya mencontohkan di situ orang berlaku jujur, itu juga melalui atau sikap al-i'tidal. Kemudian memberikan hak secara adil. Punya anak misalkan, ya, yang satu umurnya sekian, yang satu umurnya di bawah sekian. Sing napa niku? Sing awal sing gede diwehi makanan satu piring. Kemudian saat die rada sithik. Sing cilik ya aja satu piring. Adil itu tidak selalu sama. Adil itu tidak selalu sama, yaitu memberikan sesuatu haknya sesuai dengan porsinya. Nek cah cilik umur 5 tahun diwehi sepiring, kira-kira tambah apik tambah elek. Iso uga mati. Karena apa? Tidak sesuai dengan porsinya. Nek ngono adil itu tidak harus sama. Makanya kita jangan menuntut sama harus, tidak. Jadi adil itu memberikan sesuatu hak sesuai dengan porsinya. Ini adalah sikap atau nilai-nilai ciri daripada an-nahdah, aswaja an-nahdiyah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini adalah tasamuh. Tasamuh itu toleran. Jadi sing mriko rokokan, silahkan ada rokokan teruskan. Ya, sing kene ora rokokan, ya jangan mengklaim paling apik dhewe. Itu, ya. Sing kono nopo kulino no masjid yang lain tidak. Ya, kita jangan memaksakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama, enggak. Kita menyampaikan, ya Allah yang merubah daripada seseorang itu. Makanya di Al-Quran sampai Kanjeng Nabi mawon ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala manakala ketika suatu saat Kanjeng Nabi niki berharap dengan ambisi pamannya itu masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab kepengin tenan. Dawe Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Innaka Muhammad ditegur oleh Allah. La tahdi man ahbabta, tidak bisa menunjukkan orang yang kamu cintai. Sekalipun itu Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa masuk Islam. Karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina illal balagh. Tidaklah tugas kita hanya menyampaikan. Adapun yang merubah daripada seseorang itu hanyalah Allah, mungkin lewat doa. Doa pun itu harapan, tidak pemaksaan kepada Allah. Doa dalam usul fikih sudah kita ketahui bahwasanya doa itu adalah thalabul fi'li minal akla ilal adna, minal adna ilal akla, itu doa. Jadi doa itu hanya sifatnya harapan, tidak paksaan. Kalau thalabul fi'li minal akla ilal adna apa? Ini usul fikih. Ya, kira-kira kita ingat dulu lah usul fikih barang. Thalabul fi'li minal akla ilal adna. Namanya apa? Tuntutan pekerjaan dari atas kepada bawah, namanya al-amru. Ya, ono al-amru, ada doa, ada satu lagi adalah al-iltimas. Iltimas adalah tuntutan pekerjaan dari orang yang sebaya.
Tolong tolong ya, ketika berkata kepada orang yang sebaya, tolong ya. Ini dalam usul fikih contohnya ala tanzila indana. Ya, saya mohon engkau mampir ke rumah. Nah, ini adalah salah satu bentuk perintah kami terhadap orang yang sebaya. Namanya apa? Iltimas. Ada doa, ada iltimas, ada yang terakhir al-amru atau perintah. Dan saya kira nilai-nilai prinsip-prinsip pada aswaja an-nahdiyah ini perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tawassut, yang kedua adalah ta'addul atau i'tidal, yang ketiga adalah tawasul, yang terakhir adalah apa? Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah tasam. Nah, ini yang penting. Di Indonesia ada 5 agama yang diakui, yang sekarang adalah menjadi 6 tambah Konghucu. Kita juga harus mempunyai rasa tasamuh. Termasuk kita terapkan dalam aswaja an-nahdiyah tasamuh, toleransi kepada orang lain. Ketika kita senang dengan sonhorek, kembali ke sonhorek ya. Ketika kita senang terhadap sonhorek, ya kesenangan kita ya jangan mengganggu, merampas hak orang lain sehingga mengganggu. Suara yang keras itu bisa jadi mengganggu orang yang sakit gigi, mengganggu orang tua nafasnya, mengganggu kesehatan orang lain. Ini juga tidak boleh karena tidak mencerminkan sikap tasamuh yang menjadi ciri khas atau nilai-nilai daripada aswaja an-nahdiyah. Yang terakhir tentang ciri-ciri amalan Nahdlatul Ulama yang berasaskan aswaja. Itu apa saja? Nah, ini yang terakhir. Banyak kita ketahui ada sholawat yang pernah didendangkan oleh panjenenganipun Habib Syekh, ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Terus ono tahun likur lahire NO, ijo benderane NO, gambar jagat simbole NO, bintang songo lambange NO, bintang songo lambange NO, ahlus sunnah ajarane, Quran hadis pedomane, ijma qiyas sempurnane NO, madhab papat imame, madhab papat imame NO, mustasar penasehat, Surya ulamae, tanfidhiyah pelaksana, muslimat ibu-ibu, muslimat ibu-ibu NO, GB Ansor Pemuda, Fatayat Pemudi NO, Ibnu Utra. Oh, terus ono terakhir itu tahlilan hadiyahe NO, istighosah wasilahe NO, sholawat berjanji amalia NO, ziarah kubur senengane NO, ziarah kubur senengane NO, 20 rakaat raweh, adzan pindho Jumatane NO, kanggo kunut subuhane, amal sunnah tulinane NO. Tengriku wonten termasuk amaliyah kebiasaan aswaja an-nahdiyah adalah al-barzaji. Ini sering dikritik oleh orang-orang sing non NU. Ono berjanji baru, mosok anggar dina Jumat kok berjanji kepada siapa?
Al-Barzanji itu merupakan hubbun Nabi, cinta kepada baginda Rasulullah, mau sholawat kepada baginda Rasulullah. Bukan kok berjanji, itu enggak paham itu mereka, ya enggak paham. Isi daripada Al-Barzanji itu nyebut-nyebut kanjeng Nabi, muji-muji kanjeng Nabi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lah, kanjeng Nabi nggih nate kok wasiat. Ya. Adibu auladakum ala salasi kisal. Ulangan, didiklah anak-anak Anda itu untuk 3 perkara ini. 1, hubbi nabiikum, untuk cinta pada nabinya. Dan cinta itu adalah salah satunya adalah dengan menyebut banyaknya yang dicintai. Kayak gue kadang-kadang cinta terhadap seseorang lah, yo nyebut sering lah. Nah, di HP yo ingat dia, ya toh. Nah, kamu sebut tuh kayak ngipi ya, ingat dia. Ngelindur pun kadang-kadang menyebutkan dia. Mulai kadang-kadang mau ditakok ini ngelindur. Seneng kamu sama. Oh ya, ya senang iki. Lu ngelindur bisa jawaban. Karena apa? Cinta itu memang banyak menyebut. Kasratul dakwah. Kasratul nida. Akiye sebutan. Lah, kira-kira fungsinya apa? Wasamratuhu al-wusul ila syafaati. Jadi wong nyebut akeh kanjeng Nabi, berjanjian seneng karo kanjeng Nabi adalah sampai kepada syafaatnya kanjeng Nabi. Itu yang pertama. Amalan yang ciri sebagai orang-orang NU dan sering dilakukan oleh NU. Makanya kita aswaja an-nahdiyah ini kita juga harus melakukan Al-Barzanji sebagai rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Oh, kita pahami angan-angan, wis ora tau ketemu dah. Nek sing para sahabat lah ketemu, tabi'in ketemu. Lah kita akhir-akhir ini enggak ketemu pada kami Nabi. Orang ketemu itu rasa cintanya kan mengeksplorasikan cinta kan masing-masing dengan menyebutnya, dengan tibaan, dengan Al-Barzanji, dengan rekan-rekan dewi lagu-lagunan. Nah, ini adalah kanjeng Nabi. Bahkan ada ulama namanya Al-Bushiri. Al-Bushiri itu dia itu sakit sampai separuh badannya ini. Al-Bushiri. Kemudian dia merasa apa itu sudah final. Wah, nyawaku ini berarti karek sedih loh. Sekarang mati ngono ae aku. Akhirnya dia wes, aku daripada karek sedih loh, sisa umur saya gunakan untuk memuji Rasulullah SAW. Akhirnya ngarang. Namanya kitab Burdah. Dikarang sampai terakhir panjenenganipun tilem. Baru tilem dikemuli dateng jari dikemuli selendangnya kanjeng Nabi. Baru dikemuli tangi napa? Waras. Tangi sehat. Makanya nadhomannya, syiirannya Al-Bushiri dinamakan Al-Burdah. Al-Burdah itu anu selendang luwike kanjeng Nabi sing dikemul wonten ngene Muhammad Al-Bushiri. Oh. Kan luar biasa. Gara-gara senenge Al-Bushiri terhadap kanjeng Nabi sehingga alhamdulillah awake sing asale mati separuh, sing mati malah sehat. Obat itu enggak selalu dari dokter. Ternyata obat itu kadang-kadang hikmah seperti itu bisa. Kemudian ada lagi amalan-amalan aswaja an-nahdiyah adalah salah satunya adalah tahlil. Ada tahlil itu sekarang tahlil kemenangan, ada tahlil politik. Ya. Kok ono istilah tahlil politik? Yang intinya tahlil itu adalah hadiah orang yang hidup pada orang yang mati. Yang mana kitabnya Ihya Ulumuddin karangannya Imam Al-Ghazali menyebutkan di situ ada hadis menerangkan Allah hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Ingat, doanya orang yang hidup kepada orang yang mati adalah mendoakan dan istighfar. Oke, tahlil itu mendoakan. Ya, tahlil itu berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan.
Dia membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah kok malah dianggap sebagai bid'ah? Ya, tahlil bid'ah, tawasulan bid'ah, berjanji bid'ah, bid'ah kami. Mereka hanya satu, ya ada TBC, menganggap amalan NU TBC, T itu apa? Tahayul, B itu bid'ah, C itu ulufat. Ya, mereka tahlilan itu bid'ah. Lah kok wis ana nganggep pokok bid'ahkan amalan seperti Al-Barzanji, itu berarti dia tidak paham kontekstual daripada isi Al-Qur'an dan Al-Hadis. Wajar saja mereka kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah karena mungkin dia sudah keluar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wong kita tidak pernah keluar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, masuk kembali ke Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ironi ya itu. Kemudian ada lagi azan 2 kali, walaupun ini tidak wajib ya. Di zaman Rasulullah dan sampai sekarang azan Jumat itu 2 kali. Kalau masjid-masjid non NU ya, atau yang aswaja non Nahdiyah ya, mereka hanya 1. Nah ini, walaupun itu tidak wajib, kita ikutilah ya. Nah kenapa kok sekarang itu pakai tongkat itu? Wong itu dulu pakainya pedang kok. Di zamannya Kanjeng Nabi itu pakai pedang, para sahabat pakainya apa? Pedang. Kenapa pedang? Karena nek menawa serangan. Tetapi sekarang ada serangan enggak? Ora ono serangan. Ya pakainya tongkat. Kok ijeh dienggo? Nah, ya itu ya ittiba'ur rasul. Anut terhadap tindak lampah Rasulullah SAW. Ini waktunya sudah azan. Nggih ya? Makanya tidak seyogyanya saya panjang lebarkan. Ya mungkin ada pertanyaan, semoga pilih button biar nanti kita tutup sama-sama. Monggo kalau ada pertanyaan. Kita harus ngeleh ya. Anda sudah ngeleh ya? Aku yang ngeleh berdua ya. Kita tutup. Semoga apa yang saya sampaikan ini mengawali kegiatan daurah An-Nahdiyah ya, sebagai spirit untuk kita semua warga NU An-Nahdiyah diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saking kawula kirang langkung nyuwun pangapunten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Masuk acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup sesi pertama kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.